Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Suhana, kelas 29B, NIM 1947240031. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai siklus hidrologi, siklus nitrogen, siklus karbon dan oksigen, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Materi yang pertama yaitu siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Sebuah siklus mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan lainnya, maka terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi memiliki 9 tahapan. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Penguapan yang mengalami terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan. Bahkan di area persawahan, air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat, maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air, tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transportasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel yang berukuran sangat kecil. Melalui proses kondensasi, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah. Berada di ketinggian tersebut, partikel-partikel es yang berbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel gas yang bersatu, maka semakin tebal dan hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi, merupakan perpindahan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di laut menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan ini terjadinya hujan, namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang kedelapan adalah runoff atau limpasan. Ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi.
Infiltrasi ini adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagai air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Selanjutnya, macam-macam siklus hidrologi. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek, merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut. Siklus hidrologi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu air laut yang terkena pemaparan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Inilah yang disebut sebagai hujan di laut. Selanjutnya, siklus yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang yang umum terjadi di daerah Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di daerah daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratannya. Siklus sedang ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian tahapan yang kedua adalah uap air yang terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan terkena udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Selanjutnya, di atmosfer daratan uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan mengubah menjadi hujan. Tahapan yang berikutnya adalah air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau ke daratan akan mengalami runoff menuju ke sungai dan kembali ke laut. Yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser. Terlebih dahulu, tahapan dari siklus panjang ini yang pertama adalah terjadinya penguapan yang terjadi di laut atau disebut juga dengan evaporasi yang berasal dari laut maupun danau. Selain penguapan yang terjadi oleh air, penguapan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut juga sebagai transpirasi maupun penguapan yang dilakukan oleh es yaitu sublimasi. Kemudian uap air yang telah berubah bentuk tersebut kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es yang selalu mengalami proses kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, maka awan tersebut mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik lainnya. Yang dikarenakan oleh gerakan angin, diperkirakan awan tersebut menuju ke gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selain mengalir ke sungai, air tersebut akan merembes melalui infiltrasi akan bermuara ke laut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, kelas 29B, NIM 1947240045. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konvensi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen
dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bakar-bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen global. Sebagian besar nitrogen yang terdapat dalam organisme hidup berasal dari penembatan atau reduksi oleh mikroorganisme prokariot. Sebagian di antaranya terdapat di akar tumbuhan tertentu atau dari pupuk hasil penembatan secara industri. Sejumlah kecil nitrogen pindah dari atmosfer ke tanah sebagai NH4+ dan NO3- bersama air hujan yang diserap oleh akar. NH4+ ini berasal dari pembakaran industri, aktivitas gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sedangkan NO3- berasal dari oksidasi N2 oleh O2 atau ozon dengan bantuan kilat atau radiasi ultraviolet. Sumber lain NO3- adalah samudra. Penyerapan NO3- dan NH4+ oleh tumbuhan memungkinkan tumbuhan untuk membentuk berbagai senyawa nitrogen, terutama protein. Pupuk tumbuhan mati, mikroorganisme, serta hewan merupakan sumber penting nitrogen yang dikembalikan ke tanah, tapi sebagian besar nitrogen tersebut tidak larut dan tidak segera tersedia bagi tumbuhan. Pengubahan nitrogen organik menjadi NH4+ oleh bakteri dan fungsi tanah disebut amnoifikasi yang dapat berlangsung oleh berbagai macam mikroorganisme pada suhu dingin dan pada berbagai nilai pH. Selanjutnya, pada tanah yang hangat dan lembab dan pH sekitar netral, NH4+ akan dioksidasi menjadi nitrit dan NO3- dalam beberapa hari setelah pembentukannya atau penambahannya sebagai pupuk disebut dengan nitrifikasi yang berguna dalam menyediakan energi bagi kelangsungan hidup dan perkembangan mikroba tersebut. Selain itu, terdapat pula denitrifikasi, yaitu suatu proses pembentukan N2, NO, N2O, dan NO2 dari NO3- oleh bakteri anaerobik yang berlangsung di dalam tanah yang penetrasi O2- terbatas, tergenang, padat, dan daerah dekat pemukiman tanah yang konsentrasi O2-nya rendah karena penggunaannya yang cepat dalam oksidasi bahan organik. Tumbuhan kehilangan sejumlah kecil nitrogen ke atmosfer sebagai NH3, N2O, NO2, dan NO, terutama jika diberi pupuk nitrogen dengan baik. Nitrat sangat mudah larut dalam tanah sehingga cepat hilang karena proses pembusukan. Taraf ketersediaan nitrogen dalam tanah tergantung pada banyaknya bahan organik, populasi jasad renit, tingkat pembasuhan. Dalam keadaan alami terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan dan gaya-gaya yang menentukan penyediaan nitrogen dalam tanah. Permanen menyebabkan terkurasnya nitrogen karena pengambilan bahan organik dan erosi. Hal ini menyebabkan pertanian intensif sangat tergantung pada tambahan pupuk nitrogen. Awalnya nitrogen berasal dari sumber organik, terutama guano atau kotoran burung. Saat ini nitrogen dibuat menurut proses Haber-Bosch, nitrogen tambah hidrogen amoniak. Nitrogen hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia termasuk nitrogen organik, amonium, nitrat, dan gas nitrogen. Nitrogen organik dapat berupa organisme hidup atau humus, dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses-proses cocok bersama untuk membentuk siklus nitrogen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriana dari kelompok 1.
Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu siklus karbon dan oksigen. Nah, kalian perlu mengetahui apa sih itu siklus karbon. Nah, di sini karbon adalah unsur kimia yang tersusun atas satu atom karbon dengan simbol C dan dua atom oksigen dengan simbol O2. Nah, karbon yang berada di dalam tidaklah diam, namun harus mengalami siklus yang menyebabkan karbon mengalami pertukaran antar satu reservoir dengan reservoir lain. Nah, di sini reservoir merupakan tempat karbon terakumulasi dengan membentuk stok. Nah, di sini karbon dan menetap selama kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya siklus oksigen. Nah, kalian perlu mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan siklus oksigen. Nah, siklus oksigen adalah siklus biokimia. Nah, di mana proses ini terbentuk siklus yang melibat biosfer atau lingkungan hidup, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Nah, di sini siklus ini menggambarkan proses pertukaran dari oksigen dalam bentuk gas O2 yang terdapat di atmosfer dan oksigen yang terikat dengan kimia dalam CO2, H2O, dan dari bahan-bahan organik lainnya. Nah, terdapat komponen yang berperan dalam siklus oksigen, diantaranya adalah tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa C dengan NIM 1947240046. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan berkaitan erat dengan rantai makanan. Keduanya hampir mirip, tetapi terdapat perbedaan antar keduanya. Rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan pada makhluk hidup yang secara berurutan tertentu, yaitu dari ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan sebagai pengurai. Sedangkan jaring makanan adalah suatu kombinasi rantai makanan yang memiliki kombinasi tertentu yang saling tumpang tindih pada suatu ekosistem. Tujuan dari jaring-jaring makanan yaitu untuk menjelaskan antara interaksi antar spesies dan untuk menentukan yang mana spesies basal, spesies peralihan, dan pemangsa puncak. Contoh dari jaring-jaring makanan yaitu padi sebagai produsen, kemudian padi dimakan oleh ulat atau belalang, kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus. Selanjutnya tikus tersebut dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh burung elang. Kemudian burung elang diuraikan, mati dan uraikan. Itulah tahap-tahap dari contoh jaring-jaring makanan di lingkungan persawahan. Masih banyak lagi contoh lainnya yang dapat kita temukan di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Asmar Masdia dari kelompok 1. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofit lainnya.
Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya, hingga sampai dengan konsumen puncak. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini, bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Dalam sebuah peristiwa, makanan dan dimakan atau rantai makanan yang sudah dibahas sebelumnya, ini menggambarkan sebuah interaksi predasi antar organisme dalam satu garis lurus atau linear. Sementara dalam piramida, makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkat trofik suatu ekosistem. Nah, piramida makanan memiliki beberapa jenis, yaitu piramida populasi. Pada piramida populasi sini menggambarkan bahwa organisme yang menempati tingkat trofik lebih rendah mempunyai populasi lebih besar dibandingkan dengan organisme yang bertingkat trofik lebih tinggi. Dasar dari piramida yang satu ini ditempatkan oleh produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar, sedangkan ujungnya dihuni oleh beberapa individu konsumen puncak, dan diantara dasar dan ujungnya diduduki oleh beberapa tingkatan konsumen. Jumlah populasi konsumen 1 lebih besar dibandingkan dengan konsumen 2, dan konsumen 2 lebih besar dibandingkan dengan konsumen 3. Nah, pada piramida yang kedua, yaitu piramida biomassa. Piramida biomassa yaitu seperti namanya yang menggambarkan suatu perpaduan massa semua organisme di suatu lingkungan atau habitat tertentu. Kemudian berat dari setiap organisme diukur dalam gram. Pengukuran pada biomassa pada setiap tingkat trofik ini berdasarkan berat rata-rata organisme dengan memperkirakan jumlahnya. Piramida ini lebih akurat dalam menunjukkan suatu hubungan kuantitatif biomassa dalam sebuah ekosistem. Nah, piramida yang terakhir atau piramida yang ketiga yaitu piramida energi. Pada piramida energi ini terjadi penurunan energi pada setiap tingkat trofik. Semakin tinggi tingkat trofiknya, jumlah energi akan semakin mengecil, yang artinya produsen sebagai tingkat trofik pertama yang memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen tingkat trofik yang lebih tinggi. Semakin mengecil jumlah energi pada setiap trofik dikarenakan adanya beberapa sebab, di antaranya hanya sebagian besar makanan tertentu saja yang dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Ada juga yang tidak semua makanan yang tidak dimakan bisa dicerna, melainkan dikeluarkan menjadi kotoran. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan pada materi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.